got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stupid cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwan Sulestomo selaku Kepala SMK SMT 1 Penawar Haji, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang insya Allah kita selalu bahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai seorang pendidik tentunya. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang berada di sini, izinkanlah saya Nurdayati, CCP Angkatan 9 dari SMK SMT Penawar Haji akan mensosialisasikan yaitu diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Kiai Haji Dewantara menuliskan tujuan pendidikan itu adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pendidik yang kemarin saya jelaskan di visi kita yaitu menuntut. Tapi menuntut di sini harus menuntut apa? Menuntut anak sesuai dengan kodrat awam. Kodrat awam itu kodrat sesuai dengan bawaan mereka. Kodrat sesuai dengan lingkungan mereka, bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan teman, ataupun lingkungan sekolah. Dan di sini kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik kita harus mengikuti kodrat zaman, di mana zaman saat ini kita serba teknologi. Maka kita dalam pembelajaran di sekolah kita harus menggunakan teknologi salah satunya untuk apa? Untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik dengan menggunakan kodrat zaman. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya akan bertanya, apakah pembelajaran yang selama ini Bapak lakukan atau Ibu lakukan sudah berpihak kepada murid? Sudah. Kadang-kadang belum dan sudah, tergantung kita ya berpihak pada murid atau tidak. Selanjutnya di sini apa? Sudah mengedepankan profil pelajar Pancasila? Ayo Bapak Ibu. Kadang-kadang ya kita yang jelas kalau mengedepankan profil pelajar Pancasila iya. Kenapa? Sebelum dan sesudah kita belajar selalu berdoa. Ada yang tahu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu apa yang pertama? Ayo Bapak Ibu, kemarin kita lihat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu ada tentang apa? Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di budaya positif di sekolah kita itu sudah mengedepankan budaya positif, disadari atau tidak. Salah satunya lihat Bapak Ibu. Ini ada Jumat bersih, ada Jumat sarapan, ada Jumat rohani. Ini kebetulan kemarin kita merayakan yaitu Maulid Nabi. Dan di sini ada Jumat jasmani atau sehat. Selanjutnya itu ada ya pembiasaan. Nah, di sini Bapak Ibu saya harapkan pembiasaan yang pernah kita lakukan di sekolah
Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Dan diharapkan kebetulan di sini ada guru PKI-nya, yaitu Bapak Imam. Ya Bapak Imam, ini saya meminta agar membudayakan lagi, yaitu membaca Al-Quran sebagai literasi atau budaya positif. Nah, dari budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita itu diharapkan bisa menjadi apa? Nanti kebiasaan yang positif yang nantinya akan bisa membuat perubahan di sekolah kita. Lihat Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan membahas konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari konsep utama budaya positif ini, manakah yang familiar buat Bapak Ibu? Disiplin positif. Disiplin positif. Ada lagi? Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah. Nah, kita nanti bahas satu persatu di modul ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita mau menumbuhkan konsep utama budaya positif, diperlukan kerjasama tidak? Perlu antar anggota, antar warga sekolah. Lihat. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu Bapak Ibu? Perubahan paradigma belajar. Pola pikir. Ya, kita ketahui bahwa kurikulum di sekolah kita, di negara kita selalu berubah. Contohnya di sekolah kita, ya, yang tadinya menggunakan kurikulum K13 sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Itulah yang dinamakan dengan perubahan paradigma belajar. Lalu apa? Pembelajaran paradigma baru adalah pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu pendekatan yang berpusat pada murid. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, itu mewujudkan profil pelajar Pancasila atau yang kita bincang-bincangkan yaitu kurikulum merdeka sesuai dengan minat dan bakatnya. Di sini ada kata pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi itu artinya apa Bapak Ibu? Membedakan, ya, betul. Membedakan. Kita ketahui dalam satu kelas itu mempunyai banyak sekali murid, dan dari murid yang banyak itu tentunya mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri. Sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya kita akan apa? Akan mengerti karakteristik anak, keunikan anak, dan dari karakteristik dan keunikan anak itu sendiri akan apa? Akan bisa dikembangkan bakatnya yang mana anak ini sesuainya, seperti itu. Sehingga pembelajaran diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang pertama ini Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudahkah anak kita berakhlak mulia? Sudah, ya. Contohnya itu berbicara sopan, senyum, sapa, itu termasuk ini. Berdoa, ya. Terus yang selanjutnya berkebinekaan global. Apa itu maksudnya? Ya, menanamkan budaya gotong royong yang tadi di budaya positif. Ada Jumat bersih, ya, ada Jumat rohani. Kalau nggak ada gotong royong, nggak ada kesamaan, tidak akan terwujud budaya-budaya positif yang tadi. Terus ada gotong royong, ada kreatif ini. Nah, untuk menciptakan ini poin 1, 2, dan 3 itu agak mudah. Tapi bagaimana untuk menciptakan budaya kreatif di sini? Mudah tidak? Sulit. Ya, anak itu sebenarnya bisa untuk berkreatif, tapi malas. Ya, tidak Bapak Ibu. Nah, kreatif di sini sangat mendukung pembelajaran kita yang berpusat pada murid, apalagi kita guru di SMK. Anak itu punya bakat sendiri, kreatifnya juga akan tersendiri. Sebagai contoh, Pak Al ngajar seni budaya. Dia memerintahkan anak itu apa? Silakan buat hasil kerajinan 2 dimensi. Pasti di anak-anak ini sudah berpikiran bagaimana untuk menghasilkan
Itu kreatif. Selanjutnya bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis, Bapak Ibu? Bernalar kritis apa itu? Berpikir tingkat lihat. Artinya kalau kita mempunyai suatu studi kasus dalam pembelajaran, anak itu bisa memecahkan dengan sendiri. Walaupun mereka cara berpikirnya juga akan berbeda. Beda, ada yang cepat, sedang dan lambat karena punya keunikan tersendiri. Selanjutnya ada mandiri, bukan mandi sendiri Bapak Ibu. Mandi sendiri ini apa? Anak bertanggung jawab mengerjakan tugasnya sendiri. Walaupun tugas yang mereka selesaikan itu nggak tahu sumbernya dari mana. Yang jelas ketika datang ke sekolah, mereka mana tugasnya, mereka mengumpulkan, artinya bisa disebut dengan mandiri, mengerjakan sendiri. Walaupun sekarang dunianya tadi kodrat zaman. Itu ya, itu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang ya nih, saya nanti mau bermain peran. Di sini lihat, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tapi di sini buka-buka kepala tangan ya Bapak Ibu. Anda adalah A. Tugas Anda adalah melupakan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas B atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar berhasil membuka kepala tangan Anda. Oke, silakan Bapak Imam dan Bu Nita maju. Enggak, ini Bu Nita, apa laki-laki? Silakan Bu Nita dengan Pak Imam. Pak Imam baca kritik loh. Oke, Bapak jawab Bang. Silakan. Sini Bu. Boleh megang nggak itu? Boleh gini ya. Oh, hati-hati ya. Kepala. Yang apa? Kemudian berusaha mempertahankan ada apa yang berada di kepala. Kita anggap yang ada di kepala kita itu adalah visi dan misi atau tujuan yang akan dicapai kita, yaitu menjadi apa? PNS. Dari situ Pak Imam berusaha membujuk agar Pak Bu Nita ini membuka kepalanya. Nanti berhasil atau tidak? Silakan. Kayaknya sih kalau Ayo. bisa beda-beda. Boleh dengan Iwan, boleh Pak. Kalau please ya. Gimana kalau pinjam 100? Ya udah. Ternyata sulit nggak? Bagaimana Pak Imam? Bisa tidak? Sulit. Kenapa Pak Imam kok sulit? Karena dia punyanya dia ini, kalau dia punya saya ya Dikasihkan. Jadi dalam posisi sini Pak Imam, Itu. ya. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang Diri silakan sendiri. A. Jadi diri sendiri Diri punya sendiri. kuasa atas apa yang terjadi. Oh, diri sendiri berarti kepala tangan ini milik Bu Nita. Walaupun Pak Imam itu sudah berusaha. Ya, terima kasih Bapak Imam dan Bu Nita. Oke Bapak Ibu sekalian, nah betul ya, yang memegang kendali di sini atau kontrol buka atau menutup kepala tangan yaitu diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa kita. Ya, dengan siswa kita juga kita tidak boleh memaksa. Anak ini apa? Itu adalah posisi kontrol. Ya, terkadang kita memaksa, tapi hasilnya apakah sesuai yang kita harapkan? Tidak. Lihat. Perubahan paradigma belajar. Dalam teori kontrol atau ilusi kontrol Dr. William Glasser itu ada 4. Yang pertama, ilusi kontrol guru mengontrol murid. Sering Bapak Ibu mengontrol murid? Sering, misalnya dalam hal apa? Tugas. Ya, kita sering begini Bapak Ibu. Ayo kita memaksa murid kita untuk ikut aturan kita. Ya, sering ya Bapak Ibu. Nah, tetapi apakah bisa kita mengontrol murid?
dalam jangka waktu pendek iya, ya tidak. Tapi kalau dalam jangka waktu yang banyak tidak bisa. Dalam hal ini posisi kontrol murid ada di murid itu sendiri. Murid itu mau jadi apa ya, murid itu yang mengendalikan posisi kontrolnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira ini hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Pernah memaksa murid, mempengaruhi murid saja kayak kita dengan Pak Imam tadi. Pernah mempengaruhi? Pernah kita mempengaruhi sering. Misalnya apa? Kita menanamkan budaya positif. Mungkin Pak Wahyu ini yang sering mempengaruhi murid. Ya, dia apa? Datang terlambat dapat hukuman. Ya, rambut dicukur silakan di rumah dan sebagainya. Ini mempengaruhi Pak Wahyu. Apakah murid dalam hal itu merasa senang Pak Wahyu? Tidak. Lalu bagaimana Pak Wahyu? Dampaknya bagaimana untuk murid? Kalau untuk sanksi ketika berdasarkan paksaan, biasanya dia hanya bersifat sesaat dan itu bukan pukul dari kesadaran diri sendiri. Jadi biasanya mereka merasa keterpaksaan. Jadi kalau bisa diubah bagaimana caranya mereka itu tertibaskan kemauan dia sendiri, bukan paksaan. Makanya kita tujukan untuk kejujuran dan nanti tariknya kita pertanggungjawaban. Tapi ya prakteknya butuh waktu cukup lama Bu. Harus bertahap dan sabar. Oke ya. Jadi dalam hal ini posisi guru itu pernah mempengaruhi murid, tetapi apa? Dalam jangka waktu yang lama murid itu akan merasa merasa tidak bebas. Ya, mereka kan kalau murid selalu ditekan lama-lama juga akan merasa bosan. Suatu saat dia akan berdetak, membebaskan dirinya. Itu betul yang tadi dikatakan oleh Pak Wahyu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini benar tidak? Dalam hal ini, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa. Kalau kritik itu pasti kan berhubungan dengan apa? Masukan atau reinforcement negatif, ya, berbentuk negatif. Kalau guru ini melakukan suatu kritik atau tindakan itu bisa bersifat menguatkan, ada yang bisa mengendorkan siswa. Tergantung kritik yang diberikan itu kritik positif atau kritik negatif. Dan selanjutnya bahwa orang dewasa itu mempunyai apa? Mempunyai hak untuk memaksa. Kita semua dewasa tidak? Pernah kita memaksakan kehendak? Sering. Yang Ya. hanya Pak Adi loh, kami masih muda ya. Oh iya, semua katanya Pak Wali dengan Bapak Adi. Ya Bapak Ibu sekalian yang hebat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa itu wajar. Tetapi dari memaksa di sini akan timbul sebuah penderitaan dan kebencian untuk siswa. Contohnya, kita memaksakan siswa untuk apa? Perfect mengerjakan tugas kita. Bisakah seperti itu? Tidak bisa. Hasilnya itu akan apa? Pasti tidak akan sempurna yang kita harapkan. Dan pasti siswa itu akan mengejek. Awas nih, Bapak. Saya jengkel dengan dia. Karena tugasnya terlalu numpuk, terlalu perfect. Sedangkan kita loh anak-anak muda yang suka apa? Harap-harap kesana sini. Masa disuruh perfect? Ini jawaban seperti itu. Ya, jadi tidak boleh. Berarti aku menjaga. Boleh mengerjakan boleh, tetapi dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan karena mempunyai apa? Setiap anak punya karakter dan keunikan yang berbeda. Contoh, kita punya anak yang dua karakter berbeda yang sedang berada di lab PDB. Ya, kalau kita terapkan tugas kita dengan anak-anak lain, terus tugas anak-anak lain itu diberikan ke dia kira-kira sesuai tidak? Tidak mampu. Makanya kita harus mengontrol, mengetahui karakteristik dan keunikan peserta didik. Selanjutnya, poin yang kedua kita yaitu tentang disiplin positif. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang disiplin positif? Oke, Bapak Wahyu. Melaksanakan sesuatu tugas atau suatu ketentuan peraturan tanpa paksaan dari siapapun, yaitu dari diri sendiri atau intuitif. Jadi kalau ikuti aturan bukan karena takut hukuman atau sanksi atau mungkin pemberian hadiah atau reward dari seseorang, ini betul dari diri sendiri. Betul ya, jadi ada unsur intrinsik.
Bagaimana dengan Bu Mita? Disiplin positif menurut saya ketika seorang anak melakukan sesuatu itu atas kesadaran diri sendiri tanpa suatu ancaman atau takut tanpa dipaksa. Jadi benar-benar atas kemauan dan keinginan sendiri. Disiplin. Disiplin. Jadi disiplin positif itu timbulnya dari motivasi diri kita sendiri, tidak ada paksaan, tapi membutuhkan kesadaran yang tinggi. Tuh, ya, kita lihat. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid atau pengikut. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif membuat seseorang lebih bertanggung jawab. Benar yang dikatakan Pak Wahyu dengan Bu Mita. Ya, terkadang apa? Kita mau membudayakan disiplin positif itu sangat susah. Contoh Pak Wahyu. Maaf ya Pak Wahyu. Pak Wahyu itu kan sering mengoprak-oprak anak supaya data tidak terlambat. Nah, untuk menerapkan data atau budaya disiplin positif yang datang tepat waktu itu sungguh apa Pak Wahyu? Sulit, karena diperlukan apa? Kesadaran tingkat tinggi. Ada proses step by stepnya. Tapi kalau misalnya itu berhasil, maka Pak Wahyu apa? Bisa menanamkan apa? Tanggung jawab murid. Murid itu bertanggung jawab, apa yang mereka kerjakan pasti ada dampaknya. Begitu juga dengan kita seorang pendidik. Kalau kita datang terlambat masuk kelas, apakah anak akan menghormati kita? Jauh, Bapak ini sering telat, email sering telat. Nanti kita keluar dulu, masuknya nanti. Nah, itu sering tanpa kita sadari. Makanya mari kita ciptakan budaya positif dari diri kita sendiri. Selanjutnya, ada Dewan Tara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka belajar, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Lalu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk menanamkan budaya positif, maka diperlukan apa? Kesadaran dan motivasi untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Sudahkah ada dorongan dari eksternal atau internal, Bapak Ibu? Eksternal. Coba Bapak Adi mungkin bisa dijelaskan. Kalau eksternal, salah satu contoh seperti Pak Wahyu sebagai wakil kesiswaannya itu sudah memberikan teguran masalah untuk kedisiplinan terhadap anak yang pastinya. Sedangkan kalau untuk internal, ya itu tergantung dari anak tersendiri ketika menyikapi masukan dari Pak Wahyu. Kalau disikapi dengan nilai positif, mudah-mudahan keberhasilan terhadap kedisiplinan yang ada di sekolah kita pun akan tercapai. Salah satu contoh yang sering kita lihat ketika hari-hari KBM, anak sering terlambat. Pak Wahyu pasti memberikan pengarahan masalah keterlambatan. Tetapi ketika anak tersebut tidak menerima secara moral mereka, otomatis mereka pun tidak akan pernah merubah kebiasaan mereka seperti keterlambatan tadi. Tetapi sebaliknya, ketika ada sebagian anak yang menerima masukan daripada Pak Wahyu untuk setiap harinya berangkat lebih awal, yang mudah-mudahan tanpa adanya motivasi eksternal dari Pak Wahyu lagi, anak tersebut pun akan disiplin secara mandiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, luar biasa. Jadi di sini kedisiplinan itu bisa dipengaruhi dari
motivasi eksternal juga bisa dipengaruhi oleh motivasi internal. Jika dipengaruhi oleh motivasi eksternal, berarti dia memerlukan motivasi dari orang lain. Karena apa? Motivasi dari dirinya sendiri yang berbentuk internal belum tertanam kesadaran yang tinggi. Makanya Bapak Ibu, mari jangan bosan-bosan kita mengajak siswa kita untuk menanamkan budaya positif. Kalau mereka tidak mempunyai motivasi internal, ya tugas kita memberikan motivasi eksternal. Untuk apa? Untuk menciptakan murid yang bertanggung jawab. Contoh disiplin positif yang berada di sekolah kita ini, yang pertama kita bisa datang tepat waktu. Yang kedua itu bisa tadi literasi baca Al-Quran, itu termasuk disiplin positif. Untuk apa? Untuk menanamkan karakter anak, akhlak anak sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya itu ada Jumat bersih, yaitu adanya apa? Gotong royong yang mencerminkan tadi profil pelajar Pancasila yang ketiga. Selanjutnya ada Jumat sarapan. Jumat sarapan ini tujuannya untuk apa? Kebersamaan. Ya, tanpa ada kebersamaan maka budaya positif tidak bisa terwujud. Selanjutnya ada senam bersama yang rutin kita lakukan di sekolah kita. Pada pekan keberapa Pak Wahyu? Oke, pada pekan ketiga. Dan selanjutnya itu ada apel pagi. Apel pagi ini tujuannya untuk memberikan disiplinan kita yang tadi disinggung oleh Bapak Wahyu dan Bapak Adi. Inilah budaya atau disiplin positif yang ada di sekolah kita. Kita berharap bahwa adanya disiplin positif ini bisa membiasakan atau bisa menjadi kebiasaan yang positif. Contohnya nih dari sini, dari Jumat bersih ini sekolah kita sedang mengembangkan sekolah bebas sampah plastik, ya, yang sedang kita bincang-bincangkan. Semoga harapan kita sekolah kita bisa bersih sesuai dengan visi guru kita semua, ya. Selanjutnya, nah, yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi apa yang mendasari Bapak atau Ibu menjadi seorang guru? Mungkin Pak Al bisa memberikan komentarnya. Kalau bagi saya, secara pribadi motivasinya itu dulu waktu sekolah melihat seorang guru itu rapi, ganteng, kayak cerdas seperti itu dan berbagi ilmu. Ditambah lagi bapak saya sendiri seorang guru, walaupun beda jurusannya tapi ada gambaran ingin meneruskan seperti itu karena berbagi ilmu itu bagus katanya. Oke, itu menurut Pak A. Bagaimana menurut Pak Imam? Motivasi dari seorang guru. Yang pertama mungkin kalau sesuai dengan motto saya PAI adalah ikhlas beramal. Yani intinya saya beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah untuk mengamalkan apa yang saya miliki, yaitu berupa ilmu. Yang kedua, sesuai dengan undang-undang ini mencerdaskan anak bangsa. Walaupun tidak bisa mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia, tetapi minimal di lingkungan saya bisa menyumbangsikan. Terima kasih. Pak Nurjan mungkin bagian apa Nurjan? Motivasi tadi yang menjadi seorang guru ini apa Pak? Ya motivasinya itu tadi ingin mengembangkan ilmu yang saya dapat dan mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Jadi motivasinya itu bisa dari oke, Bunita mungkin? Laila? Motivasi saya jadi guru sebenarnya dulu saya jadi guru, saya sama guru ya sebenarnya ya. Itu karena dari keluarga, memang beberapa keluarga saya seperti Pak Al, guru. Ketika saya melihat, jadi saya ingin seperti mereka. Ya. Jadi ada yang motivasinya datang dari sekolah atau diri sendiri, ada yang melihat terus ingin yang termotivasi. Nah kita lihat. Ya, punya sedikit kasus nanti. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji
Anda? Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Mungkin Wahyu? Ya, karena kita ngajar itu bukan karena aturan, bukan karena semata-mata pengen diawasi atau dipuji kepala sekolah, tapi kita benar-benar dari diri kita sendiri, kita ingin mengaktifkan pendidikan kita ini untuk anak bangsa kita. Jadi ngajar itu bukan hanya untuk ujian, ya, tapi untuk berdasarkan anak bangsa, seperti itu Bu. Jadi bukan karena sesuatu yang lain, walaupun nggak munafik, di antara kita ada yang mengharapkan transport atau ribet, ya, tapi sebenarnya dari diri kita sendiri. Pak Adi mungkin mau menambahkan? Jadi kalau menurut saya pribadi, kita sebagai guru itu kan sudah ada filosofi daripada Ki Hajar Dewantara ya, di antaranya ada 3 item. Saya lupa itu. Pertama Sinasa Itulodo, Imatio Karso, dan yang terakhir Tuturi Handayani. Di mana yang pertama, kita menjadi guru itu ketika di depan kita memberikan contoh. Ketika kita tidak bisa memberikan contoh yang baik, di antaranya tepat waktu, terus apa yang kita harapkan dengan murid kita? Seumpamanya kita sebagai pendidik aja tidak bisa memberikan contoh. Tetapi sebaliknya, ketika kita memberikan contoh seperti itu, tapi murid kebanyakan malah tidak suka dengan guru yang tepat waktu. Itu. Terus untuk yang kedua, Imatio Mangkanto, itu ketika kita berada di tengah, kita harus memberikan motivasi ataupun dorongan yang positif. Di antaranya apa? Ya, ketika setidaknya ketika kita masuk KBM, kita tak usah fokus untuk yang pertama mengenai materi terlebih dahulu. Kita berikan motivasi supaya anak tersebut secara mandiri ingin belajar sungguh-sungguh tanpa kita harus memberikan paksaan. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani. Ketika kita di belakang, ya kita paling tidak memberikan semangat yang tinggi ke depannya untuk anak-anak supaya lebih giat lagi belajar, yang tujuannya itu bukan untuk siapa-siapa melainkan untuk mereka pribadi. Walaupun kita sebagai dewan guru itu hanya bisa memberikan contoh dan suri tauladan yang baik. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Adi dan Pak Wahyu. Benar Bapak Ibu sekalian ya, di kampus ya. Jadi di sini seorang guru itu apa? Digugu dan ditiru. Apapun yang kita lakukan pasti anak murid dan contoh. Kalau di sini kita seorang guru itu apa? Nggak mungkin kita datang tepat waktu untuk mengharapkan sesuatu. Itu bukan motivasi dari diri kita sendiri, kesadaran kita seorang guru, dan itu karena paksaan. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu hal karena paksaan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita ada peraturan atau tidak, mendapat reward atau tidak, mendapat teguran atau tidak, sebagai guru kita akan mempunyai motivasi diri kita sendiri bahwa untuk menanamkan sesuatu yang baik itu harus dimulai dari kita sendiri. Ya, di sini Bapak Ibu terkait motivasi tadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya, jadi kita menanamkan disiplin itu untuk menghindari ini. Contohnya itu tadi di hari Senin tidak ada anak yang terlambat, tapi murid kita itu karena merasa takut untuk menghindari hukuman, ini tidak didasarkan dari apa? Motivasi diri sendiri, melainkan motivasi dari orang lain, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu karena dari Bapak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi yang disampaikan oleh kita semua di sini, oleh Bapak Adi, oleh Bapak Wahyu, kita adalah menjadi
orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Kita lihat motivasi apa nih? Kalau kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, otomatis ini adalah motivasi eksternal dari luar. Karena kita tidak dihukum, makanya kita datang tepat waktu. Yang kedua, itu juga termasuk motivasi eksternal karena kita mengharapkan suatu imbalan. Dan yang ketiga di sini adalah motivasi internal, yaitu dari kita sendiri. Marilah Bapak Ibu kita ciptakan motivasi yang ketiga, itu motivasi internal. Saya punya kasus Bapak Ibu. Iva meragam dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa, Pak Imam? Ya, sebenarnya ada dua itu, ada setuju atau tidak. Setuju saja sebagai satu hukuman. Mungkin Iva kedepannya harus memperhatikan lebih baik lagi, karena ada hukuman untuk maju itu sudah memberi hukuman. Akan tetapi untuk menunjuk hidungnya itu adalah artinya dalam, sebuah rasa malu. Nah, itu mungkin pukulan bagi si anak, karena si anak akan ngedown di depan teman-temannya. Maka ada dua jawaban saya, bisa setuju dan tidak setuju. Oke, Pak Al pernah sampai hari ini. Ya kurang lebihnya sama Bu. Soalnya kalau kita memberi hukuman untuk lebih baik seperti yang kita bahas tadi, menjadi trauma. Kalau saya trigger seperti itu tidak langsung ke bentuk hukuman, tapi ditanyakan dulu. Untuk konteksnya atau kondisi yang kita lihat, kalau memang kita sebagai guru tadi Pak Seno itu menghukum atau menoel hidung si Iva, itu kan tidak diperkenankan ya, karena itu berbau sara. Kalau misalnya yang tadi kita langsung hukum, kok dia temannya itu menertawakan, bukannya Pak Seno ini memberikan reformasi negatif positif, malah di situ dia membela seolah-olah dia dijatuhkan harga dirinya. Sebenarnya seorang guru itu harus menggali dulu background kenapa si Iva bisa melakukan hal tersebut. Pasti ada sebab. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi, Bu Nita? Mengapa? Sebenarnya kalau dari saya sendiri saja konsep dari hukuman dan konsekuensi masih bingung. Tapi untuk kesehariannya mungkin dari kita lebih sering menyebutnya untuk baju ke depannya tanpa ditanyakan itu hukuman. Tapi sebenarnya itu adalah bagian konsekuensi yang harus diterima oleh siswa agar tidak melakukan sesuatu katakanlah yang kurang baik ketika jam pelajaran. Dan untuk yang dilakukan Pak Seno sendiri menurut saya memang ada positif dan ada negatifnya. Untuk positifnya ketika Pak Seno memberikan untuk si seperti Iva itu kan agar yang lain tidak seperti itu, agar pelajarannya dapat selesai dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau nggak diberi peringatan, takutnya yang lain akan mencontoh seperti yang kita lakukan. Tapi untuk yang dilakukan sampai menunjuk dan membuat lain tertawa itu berbagian dari hukuman. Oke. Mungkin dikerucutkan oleh Pak Wahyu karena saya kemudian Kalau hukumannya sanksi, konsekuensi sedikit beda. Kalau menurut saya, kalau hukuman itu sesuatu yang diberikan sanksi kepada seseorang atas suatu tindakan, dan itu Pak Seno tadi itu sebuah hukuman, walaupun kenyataannya itu tidak harus kita lakukan, masih ada cara yang lain. Sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu yang harus kita tanggung atas perbuatan yang kita lakukan di mana tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya kalau si siapa tadi namanya
IFA itu tidak mengikuti pelajaran dengan baik, konsekuensinya itu bukan berdasarkan hukuman, tapi karena nanti kalau dia nggak konsekuensi, dia tidak bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Jadi ada sesuatu yang harus dia tanggung ketika dia tidak melaksanakan ketentuan yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi di sini tindakan pasien terhadap IFA itu bisa bersifat hukuman dan bersifat konsekuensi. Kalau bersifat hukuman, tadi kan Pak Seno memberikan apa? IFA disuruh maju ke depan itu sebagai hukuman. Karena hukuman itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sedangkan konsekuensi di sini adalah sebuah kesepakatan di mana siswa dan murid itu sudah tahu bahwa hal itu sudah salah. Dan kalau kita melakukan hal yang salah, konsekuensinya kita mendapatkan sebuah tindakan yang berbentuk reinforce negatif. Sehingga kita lihat. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Ini kelas kita. Ini kelasnya si Dimas. Ya. Ini perbedaan hukuman ya. Identitas gagal ada identitas sukses. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau kita identitas gagal dalam bentuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iya tidak? Kalau kita melakukan hukuman, pasti sesuatu yang menyakitkan terjadi. Sedangkan konsekuensi di sini sesuatu yang harus terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah kamu harus kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi di sini, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Di dalam bentuk kata-kata. Sedangkan restitusi di sini, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Dan murid atau anak membenci peraturan? Murid atau anak menghormati peraturan? Dan murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain? Dari tabel ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, adakah bisa membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin Pak Imam. Kalau saya lihat dari tabel ini, antara hukuman dan konsekuensi restitusi, lebih berat di hukuman ya. Kalau konsekuensi itu lebih ke kesepakatan antara dua pihak. Kalau hukuman itu berpihak pada satu pihak. Kalau restitusi itu pilihan atau kesadaran diri sendiri yang itu. Kayaknya seperti Pak Bagaimana? Yang disebutkan Pak Imam tadi. Kalau dari hukuman itu lebih banyak dari efeknya kalau murid benci ke guru lagi. Nah, itu lebih berat ya bagi kita, karena nanti bukannya kita menjadikan hal yang baik, jadi membuat mereka benci kepada kita. Nah, itu kan kalau jangan sampai kan. Kemudian konsekuensinya kan menghormati peraturan, sehingga dari konsekuensi ini murid itu sadar kalau peraturan itu harus dijalankan atau dihormati, jadi tidak boleh ditahan. Nah, dari restitusi itu ya seperti Pak Iwan tadi, kesadaran dari diri sendiri. Jadi, oh saya itu harus seperti ini biar bagus, dan kalau saya nanti buat salah orang lain tuh efeknya jelek bagi orang lain. Jadi mereka sadar dari diri sendiri. Oke, jadi restitusi dong. restitusi ya, karena di situ restitusi itu menciptakan apa? Kesadaran bahwa kesalahan itu dia lakukan, ya dia harus nanggung dengan cara yang dia sendiri, internal dia sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Di sini kita membuat sadar murid tanpa harus menghukum. Tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu, bisakah diterapkan? Belum. Terkadang kita terkendala apa? Ini hukuman yang kita sering lakukan, sadar atau tidaknya, sehingga murid itu kadang apa? Ngece dengan kita awas seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada latihan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih. Ini mencatat 100 kali dalam hukuman. Buku kalimat
konsekuensi. Bukan hukuman Bapak Ibu, ini termasuk konsekuensi. Karena sudah disepakati antara guru PJOK, berhubungan dengan pilihan. Ya, tuh. Terus yang ketiga, membersihkan coretan di bukunya di meja tulis itu termasuk konsekuensi. Karena mereka ya seperti itu. Terus murid ya, murid diminta push up 14 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Menggantikan kertas ini termasuk konsekuensi. Dan ini karena ngobrol dengan teman ini apa? Ayo, Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena sudah disepakati tadi. Ya. Terus ini termasuk berlanjut lagi termasuk hukuman. Hukuman dia Pak. Selanjutnya. Ya. Ya Bapak Ibu, hukuman. Hukuman adalah suatu tindakan yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba pada individu atau kelompok atas pelanggaran yang dilakukannya. Ya, dalam tiba-tiba kalau kita melakukan sesuatu hal pasti kita kena sanksi, kena hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah pengaruh atau hasil dari suatu perbuatan. Umumnya konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati oleh guru dan murid. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini tentang kesadaran. Ya. Sebelumnya kita sedikit sebentar saja. Di sini Bapak Ibu, ini menuliskan jika. Katanya jika. Di sebelah sini adalah maka. Jadi mana nanti antara klub jika dengan maka yang sama jawabannya, maksudnya nyambung. Oh ya. Ya, misalnya jika Bapak Ibu menjadi seorang guru, maka menjadi seorang murid. Berarti sini maka semua, sini jika semua. Iya, karena jika. Oh berarti kita nunggu jikanya mereka terus. Tidak langsung bareng-bareng. Tapi langsung tahu dulu berarti. Ya itu dia nggak apa-apa. Ini punya komunikasi Mas. Namanya penelitian dan Pak Idul. Pak Wahyu nulisnya sedikit Sesuai dengan saya ada ini. Oke. Nah, ini nanti Pak Al belum selesai. Pasangan dulu gitu. Dipaksakan Oh, pasangan ya. ini Pak. Pak Wahyu. Pak ini Ini seorang pembisnis yang sukses. Baca Pak. Pak. Kata Bapak. Maka kita harus punya kreatif. Ya itu tadi. Oke, ya. Silakan Pak. Dengan baik ya. Pak Imam, jika saat saya akan berangkat ke sekolah, ban motor saya bocor, Maka aku akan mencintai dan Oke, lanjut. Pak Wahyu. Jika saya seorang dokter, Maka saya akan berbuat lebih baik untukmu. Berarti alhamdulillah antara Pak Adi dengan Pak Rudiani ini sedikit menyambung dan Pak Wahyu dengan Bu Lita satu perasaan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, ini sedikit eye breaking ya, jadi supaya kita tidak terlalu tegang. Masih ada dua lagi. Kebutuhan dasar manusia, ya Ibu Bapak. Saya punya kasus lagi. Nah, kasus ini. Bu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelita Rati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Pak Nurjaya, gimana? Ya mungkin nggak sempat
Ya, kalau ada pertanyaan tadi, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Banyak alasannya bisa jadi. Bisa yang pertama karena di rumah belum masak, orang tuanya atau orang tuanya terlalu sibuk, jadi tidak perhatian, kemudian dia diberi bekal, seperti itu. Atau anaknya sendiri yang memang jahil dan lebih jahilnya kenakal. Oke, terima kasih. Jadi di sini yang jelas kita harus pahami dulu permasalahan yang dihadapi oleh Doni. Sehingga kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita akan gampang untuk menerapkan solusi yang yang dicapai atau dibutuhkan Doni saat itu. Kita lihat. Kita lihat kembali. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, di sini ya 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini kita buka apa kira-kira? Ya, yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa. Ada juga kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia, apa yang dibutuhkan kebutuhan kita Bapak Ibu? Maksudnya? Yang paling mendasar. Bertahan hidup. Betul, bertahan hidup berupa survival, bisa makan, minum dan sebagainya. Dan yang lain nanti bisa mengikuti. Kenapa di sini ada dipisahkan ya dari ini? Ini kenapa di tengah? Karena ini adalah dasar. Jadi kebutuhan dasar kita yang pertama bertahan hidup. Begitu juga dengan yang dikatakan Doni tadi. Ya, kita kaitkan. Ya, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Otomatis dia nguri, dia minta sama temannya. Iya tidak? Karena dia untuk mempertahankan ini tadi supaya dia bisa hidup, bisa konsentrasi, ya. Terus kasih sayang dan diterima. Teman Doni jadi perhatian. Kalau nyuri bekalnya itu dengan paksa, otomatis kan temannya ngadu sana sini. Otomatis Doni itu mendapatkan perhatian. Terus penguasaan, dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Ini penguasaan, merasa lebih hebat karena bisa bikin onar, sehingga dia bikin Bu Ambar itu tadi mengalami sebuah masalah. Terus Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya sama itu sayur gori, sayur kates. Melihat bekal tetangga ayam goreng, otomatis dia kan beli bekal tetangganya. Itu termasuk kebebasan. Terus selanjutnya Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu termasuk kesenangan. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini itu termasuk apa? Semua dibutuhkan oleh kita. Yang terpenting adalah kebutuhan survival atau bertahan hidup. Yang lainnya itu mengikuti. Kalau salah satu ini tidak melekat pada diri kita, misalnya kasih sayang nggak diterima, kasih sayang kita kurang, maka apa guna kebutuhan kita? Misalnya Pak Imam kurang kasih sayang dari istrinya. Apa yang lain? Cari ke Iya, betul sekali ya. Jadi di sini pasti dia minta perhatian dari orang lain. Begitu juga dengan murid. Termasuk kebebasan dan kesenangan itu. Iya, betul. Yang keenam Bapak Ibu. Nah ini sudah mau selesai. Ya itu restitusi posisi kontrol guru. Ya tadi restitusi itu tadi sudah dijelaskan ya, untuk menanamkan agar siswa itu lebih mandiri dan bertanggung jawab. kesadarannya. Ya pertanyaan pemantik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Anda menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Kita tanya Pak Wahyu sebagai wakasis kita. Bisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi itu kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi yang baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Bisa bahwa Hana menggunakan kata kasar dan
menerapkan TISA di sosial media. Tidak ada jadi kelas sekolah. Jadi gini, kita kalau ini berdasarkan dari yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, kita nggak hanya mendengar dari satu pihak. Jadi dua-duanya harus kita panggil. Jadi nggak hanya satu, karena kalau hanya satu kita tidak bisa memutuskan sesuatu hanya informasi dari sebelah. Jadi dari informasinya, terus dari yang bersangkutan tadi mengapa bisa berkata jelek atau kasar kita tanya dulu. Kemudian nanti kalau sudah temu ya duduk permasalahannya seperti apa, baru nanti kita akan carikan solusi. Dan solusi yang dipilih tadi ada sanksi atau hukuman, yang kedua konsekuensi, dan ketiga restitusi. Nah, kita pakai yang restitusi dulu. Jadi seperti apa? Jadi dalam artian kedua belah pihak nanti akan terselesaikan, di mana si korban yang kejelekan juga merasa diperhatikan, terus yang menjadi pelakunya juga ada kesadaran untuk memperbaiki dan merasa tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang positif lagi. Jadi tidak harus diberikan dengan bentuk-bentuk sanksi yang keras atau apa, tapi intinya kita kan menyelesaikan suatu permasalahan. Masalah yang sudah terjadi tidak mungkin bisa diulang lagi, tapi setidaknya kita bisa lakukan perbaikan ke depannya supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat kasus dari Hana dan Tisha ini, otomatis kepala sekolah ini akan satu memanggil keduanya ya untuk bercerita. Ya, kita mendengarkan, tidak boleh mendengarkan cerita dari satu pihak, tetapi kita dengarkan dua pihak untuk bercerita. Baru nanti selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, itu terkait dengan posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu kurang memahami posisi kontrol sebagai seorang guru itu apa saja. Ya, posisi yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Ya, kalau kita menerapkan posisi sebagai penghukum, apa akibat takut menanamkan kebencian, ya tidak? Ya. Iya. Terus yang kedua, posisi kontrol sebagai seorang guru adalah membuat merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu melakukan ini? Mungkin bisa dari atau tidak. Misalnya sebagai ini, tanpa disengaja murid Bu Mita menjatuhkan kelas bunga. Ya otomatis di sini Bu Mita pasti menyalahkan gara-gara kamu sih nggak mau diem. Posisi itulah yang bisa membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Terkadang kalau kita menggali atau menemui sebuah kasus, kita bisa mengontrol sebagai posisi sebagai teman agar suasana itu tidak menegangkan. Ya, kamu maunya apa sih? Ya tidak lupa nggak dilus-lus dengan perkataan yang lembut. Kalau yang penghukum ini biasanya kita marah-marah, tegang, darah tinggi. Ya. Manajer. Sebagai manajer. Jadi kita lihat. Aduh, ini kok. Papa itu tadi. Kalau ini bisa dibacakan? Di Zoom kok di. Enggak. Ini motivasi guru. Ini ada maaf bisa baca di sini ya. Guru berdua. Ya di sini sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini biasanya guru itu sebagai apa? Menghardik, menyakiti. Ya, jadi kalau posisi sebagai penghukum, posisi guru itu menghardik dan menghukum, menyakiti. Sedangkan sebagai membuat rasa bersalah, yaitu mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Pernah kita melaksanakan atau mengeluarkan kata-kata tersebut? Pernah. Di sana kita tidak mengerjakan PR. Bapak kecewa dengan kamu. Kenapa tidak mengerjakan PR? Itu lumrah. Karena manusiawi. Kita tidak bisa mengontrol. Ya. Terus yang sebagai posisi teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, sebagai manajer mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Terus guru berkata kalau dalam penghukum, kalau kamu tidak melakukan awas ya, kan pasti sebagai hukuman ancaman. Ya, kalau sebagai membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakan itu berulang kali. Selanjutnya teman, ayolah. Biasanya kalau sebagai teman itu ada kata ayolah. Dan apa peraturan
Selanjutnya sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki hal ini? Biasanya kalau sebagai manajer, kita lanjut saja. Ya Bapak Ibu, kita terus lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk penghukum, teman, pemantau, merasa bersalah atau manajer? Yang kedua yang Merasa, oke, merasa bersalah. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, akan dinyatakan ya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Itu merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Itu termasuk apa? Hukum. Kita lihat berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu, teman. Oke. Nanti kita lihat. Selanjutnya, ingat bukan apa yang sudah saya katakan untuk kamu? itu apa? Apa itu? Penghukum sebagai teman, manajer. Manajer. Selanjutnya, apa rencana untuk menyelesaikannya ini? Nah itu Manajer. Kita lihat. itu Kita lihat yang pertama. Pembuat merasa bersalah, penghukum teman, pemantau manajer, penghukum membuat rasa bersalah teman dan manajer. tuh ya. Nah, Nah, yang pemantau tadi lupa. mantap lupa ya. Kita lihat sudah. Nah, yang ketujuh keyakinan kelas. Kalimat pemantik. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Supaya lebih aman. Supaya lebih aman. Ada lagi? Safety. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Jaga kesehatan. Kita lihat Bapak Ibu. Keselamatan. Keselamatan. Kalau kita di jalan raya nggak pakai ini, kita belum ini. Selanjutnya Kesehatan. ada kesehatan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Disepakati, tersirat dan tersurat terlepas dari ras dan budaya maupun bahasa. Ini nilai keyakinan kelas. Lihat Bapak Ibu. Ini adalah peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Jadi budaya positif ini bisa dilakukan di lingkungan positif dan bisa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bisa adanya peraturan kelas. Ya Bapak Ibu, nilai kebajikan apa ini kira-kira Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Apa nilai kebajikannya? Kalau tadi kan nilai kebajikan kita menggunakan helm keselamatan. Kalau ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kerapian. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Peringatan. Ya, kebajikannya peringatan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Sabaran. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Dan berjalan di kelas dan koridor. Keselamatan kita lihat. Yang pertama tanggung jawab. Yang kedua menghargai orang lain, menghormati orang lain. Ya, ada keselamatan, ada kesehatan,
konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua aktor kelas sebenarnya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam kelas boleh menggunakan keyakinan kelas karena untuk menghindari anak bermain jaket. Ya, itu dibuat kesepakatan kelas dan dibuat keyakinan kelas. Ada konsekuensinya. Nanti kalau kesepakatan dan keyakinan kelas itu sudah dibuat, anak tidak akan menyepelekan kita. Misalnya tidak membawa handphone, tapi Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas ini, anak disuruh mengutarakan dulu. Silakan buat keyakinan kelas. Apa yang kira-kira nanti bisa dijadikan sebagai patokan kita mengajar. Bisa menggunakan kertas yang saya bagikan, atau bisa menulisnya di papan tulis. Setelah itu kita rangkai mana yang menjadi topik utama. Ya, karena itu sudah saya terapkan di kelas 3. Dan ketika keyakinan kelas ini saya terapkan, anak-anak itu tidak ada bermain handphone. Bisa diganti dengan dimas, ya. Jadi ketika saya masuk kelas, di kelas yang notabene otomatis 12 itu tidak ada yang pegang handphone. Ya, tidak. Karena adanya keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas dibuat ini bukan untuk semata-mata memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi memberikan ruang lingkup yang aman dan nyaman untuk kita belajar. Boleh diterapkan. Selanjutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan restitusi Bapak Ibu. Restitusi. Jadi tiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, konsekuen dan komitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Ya, itu restitusi segitiga. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua itu ada menanyakan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oh, mungkin ini lokasi siapa Wahyu, ini saya sarankan untuk menyatakan ini Pak Wahyu. Ya, di sini menstabilkan identitas. Ketika Pak Wahyu menghadapi anak, supaya anak itu nggak benci dengan kita, lakukan hal 3 ini Pak Wahyu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi itu awalnya loh ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi jangan diulangi kesalahan itu sudah apa? Gak boleh lagi kamu lakukan, misalnya dan sebagainya. Ini kata-katanya ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika mungkin sebagai siswa menyontek, datang terlambat, siapa yang nggak pernah? Ya, supaya Pak Imam rajin terus muncul. Terus selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya menyontek dan sebagainya. Terus kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kita korek-korek. Karena bisa jadinya nyontek. Iya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah supaya anak itu merasa bersalah bahwa tindakan itu memang dia lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau single belief. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tentang kamu menjadi orang yang seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya mau berdiskusi dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu anak yang baru.
Ya, dia selalu datang telat ke sekolah. Menstabilkan identitas. Misalnya seperti ini. Namanya ganti aja deh. Ya. Misalnya Anam. Ya. Anam datang terlambat. 7 kali, Bu. Nah, 7 kali. Selama 7 kali itu ada nilai-nilai yang kamu yakini nggak yang kamu langgar di sekolah? Ada, Bu. Apa itu nilainya? Ya, ketertiban dilanggar, Bu. Ketertiban dan kedisiplinan. Disiplinan. Ketertiban dan kedisiplinan itu penting tidak buat kamu? Tidak. Penting. Gimana itu ya? Iya sih mungkin, Bu. Iya, ya. Jadi ketertiban dan kedisiplinan itu sangat penting buat kamu. Agar apa? Kamu menjadi orang yang sukses. Itu contoh menstabilkan identitas. Sedangkan menanyakan tindakan yang salah. Selanjutnya kita menerapkan keyakinan. Yang menerapkan keyakinan di sini terlambat. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lagi. Tidak ulangi lagi, Bu. Dengan cara bagaimana? Besok datang lebih awal, bangun nggak kesiangan, Bu. Malam nggak main game lagi, Bu. Oke, berarti kamu telah memahami langkah bagaimana kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Terima kasih, anak. Iya, Bu. Ana makasih juga ya, Bu. Itu contoh dari pertanyaan susah karena tergantung kontrol lingkungan kondisi sekolah masing-masing. Yang kedua, background anak dengan orang tua itu akan berbeda. Berpengaruh banget anak, keluarga dan pergaulan mereka akan terbawa ketika mereka sampai di sekolah. Oke, Bapak Ibu, ini adalah ini contoh penerapan tiga institusi bisa saya berikan di YouTube. Kebetulan saya di sini, ya kurang lebih tadi saya pahami itu. Di sini refleksi Bapak Ibu. Penerapan budaya positif bagi diri kita sendiri dan siswa kita. Siap. Oke, selanjutnya, apakah kita siap bawa perubahan? Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya paparkan di sini tentang budaya positif bisa diterapkan di sekolah kita dan bisa menjadi disiplin positif dan menjadikan perubahan yang lebih baik bagi sekolah kita. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan.